Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Latif Safira 20. Oke teman-teman, kali ini kita ada di jalan menuju tempat wisata yang masih ada di wilayah Kota Pasuruan. Jadi tepatnya wisata ini di daerah pesisir utara Kota Pasuruan. Tujuan kita kali ini mau ke hutan mangrove teman-teman, yang ada di pesisir pantai utara Kota Pasuruan, tepatnya ada di daerah Tambahan, Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Posisi kita masih ada di jalan raya teman-teman, dari daerah Kebon Agung teman-teman. Nah, ini kita masih ada di perjalanan. Jadi informasi yang saya berikan lewat video ini adalah rute perjalanan sampai ke tempat wisata hutan mangrove yang ada di daerah Tambahan, Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan. Jadi ceritanya ini kita mau jalan-jalan ke hutan mangrove yang ada di daerah Kota Pasuruan. Oke teman-teman, sebagai informasi sedikit aja, kawasan hutan mangrove yang ada di Pasuruan ini tersebar di wilayah yang memiliki pantai, yaitu misalnya Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Leko, dan Wuling. Jenis pohon mangrove didominasi biasanya tipe C jenis tinjau teman-teman, lalu tipe A jenis sapi-api, dan paling sedikit itu tipe B jenis bogem. Biasanya sih luas total hutan mangrove di Kabupaten Pasuruan mencapai 5 juta lebih teman-teman. Dari total luas hutan mangrove di Kabupaten Pasuruan tidak ada kondisi rusak berat, jadi perinciannya itu 500, kondisi baik 57, kondisi rusak ringan dan 41,3. Kondisinya sih sudah terrehabilitasi teman-teman. Adapun kerapatan pohon mangrove yaitu 6.000 sampai 10.000 pohon per ha, dan persentase tutupan 70 sampai 90%. Biasa sih mengingat pentingnya fungsi ekosistem mangrove baik bagi kelestarian lingkungan teman-teman maupun kelangsungan budidaya air payau. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan melakukan upaya penyelamatan ekosistem mangrove melalui program reboisasi dan penghijauan serta sosialisasi. Jadi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimana salah satu pasalnya menyebutkan pengerusakan ekosistem mangrove termasuk tindak pidana. Oke teman-teman, kita kembali di video teman-teman. Kali ini masih ada di daerah Tambahan teman-teman. Kita ke tempat wisata mangrove ini sama istri aja sih teman-teman. Kondisi lalu lintas saat ini sih ramai teman-teman, karena memang kondisi jam 8 teman-teman, jam 8 lebih lah teman-teman. Suasana kondisi Kota Pasuruan memang selalu ramai karena banyak warga yang masih beraktivitas. Informasinya sih hutan mangrove di daerah pesisir Tambahan ini buka pukul 8 teman-teman sampai jam 18, jadi jam 6 sore teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau berkunjung, monggo. Wisata hutan mangrove ini juga bisa diakses teman-teman lewat Google Map. Kita sendiri sih sedikit banyak sih pakai Google Map, walaupun saya itu orang Pasuruan, tapi ya takut salah teman-teman. Ya maklum lah, manusiawi teman-teman. Oke teman-teman, ini masih di daerah Tambahan, masih di daerah Kota Pasuruan. Ini perjalanan sekitar 15 menit lah teman-teman untuk menuju tempat wisata hutan mangrove yang ada di daerah Tambahan. Karena informasinya sih kalau misalnya ke hutan mangrove itu lewat perkampungan teman-teman. Jadi katanya sih untuk parkir itu susah.
mungkin nggak ada tempat atau nggak tahu, kita belum tahu. Kita ya simak aja videonya sampai tempat tujuan. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Kita pelan-pelan aja teman-teman. Nah di sini kita masih di daerah Kota Pasuruan, tepatnya masih di daerah ya di Tamanan. Nanti di ujung jalan ini, di depan ini ada pertigaan teman-teman. Nanti kita itu belok kiri. Kalau misalnya nanti itu lurus, itu bisa ke arah Stadion Untung Suropati yang kapan hari itu dipakai buat sholawatan oleh Habib Syekh Asgaf teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum tahu kondisi situasi waktu itu di dalam stadion, mungkin teman-teman bisa cek di channel ini. Ini belok kiri teman-teman, belok kiri nanti ada jembatan. Nah ini kalau di sebelah kiri ini dulu Mi Gacuan teman-teman, sekarang sudah pindah di daerah Jalan Veteran. Kita masih lurus, nanti ada jembatan, belok kanan itu ada Media Alfa. Kita ambil jalur kanan teman-teman, arah ke jalur utama jalan provinsi. Ini kita melewati jembatan, habis ini kita belok kanan. Nah dari sini kita lurus saja teman-teman. Sebenarnya sih jalan di daerah Kota Pasuruan ini simple sih teman-teman, enggak susah-susah banget sih. Di sepanjang jalan ini banyak sekali tempat-tempat kafe, tempat makan ataupun tempat elektronik. Di sini tuh banyak teman-teman. Kalau teman-teman misalnya lewat daerah sini, itu banyak sekali teman-teman. Sambil kita mereview tempat-tempat lokasi yang mungkin suatu saat kita akan review teman-teman. Nah ini ada sebelah kiri itu ada toko Nabila. Biasanya sih dulu kalau misalnya nyari-nyari apa itu peralatan HP itu bisanya di situ teman-teman. Nah ini sebelah, mulai dari sini sebelah kanan itu banyak sekali tempat-tempat makan seperti kafe, mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman. PLN di sebelah kanan. Nah ini ada perempatan, kalau misalnya ini ke kiri itu arah ke alun-alun Kota Pasuruan. Nah kalau misalnya teman-teman belok kanan itu biasanya bisa ke Taman Kota Untung Suropati, Stadion Untung Suropati teman-teman. Kita tetap di jalur lurus karena kita tujuan sekarang ke wisata hutan mangrove yang ada di daerah pesisir pantai Kota Pasuruan. Kita jalannya sih nggak cepet-cepet banget sih teman-teman, cuma 30, 40, 50, karena emang kondisi jalan yang ada di Pasuruan ini ramai teman-teman. Ya sekaligus buat teman-teman yang belum tahu tentang Kota Pasuruan bisa jadi informasi. Sebentar lagi kita lewat atau ketemu jalur utama, yaitu jalur provinsi. Kita itu belok kiri. Kalau bisa ke kanan itu, kalau misalnya kita belok ke kanan itu terminal lama teman-teman. Kita ambil jalur kiri, nanti kita ketemu perempatan lampu merah. Perempatan lampu merah kita ambil kanan teman-teman, masuk ke daerah Trajeng. Jadi ceritanya kita masih ada di jalan provinsi, tepatnya di daerah Soekarno-Hatta. Kalau misalnya itu ke kiri, kalau misalnya teman-teman dari perempatan ini tuh ke kiri bisa ke tembus alun-alun. Lurus itu bisa ke arah Bangil karena ini jalur utama, jalan provinsi teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewat daerah sini, kalau misalnya mau ke Bangil, lurus saja, nggak usah belok-belok. Lampu merah kayak teman-teman, kita berhenti aja dulu, kita ikuti peraturan rambu lalu lintas. Kalau merah ya merah, kalau hijau ya berangkat.
santai aja, yang penting selamat teman-teman. Karena kabar-kabarnya sih informasi apa itu namanya, tilang elektronik sudah mulai jalan teman-teman. Jadi ya tetap waspada aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu ada di jalan, pakai aja helm, perlengkapan SIM dan sebagainya, spionnya juga dipasang ya, buat antisipasi lah teman-teman. Kita ikuti aja aturan dari kepolisian. Biasanya di sini emang lampu merah itu agak lama sih teman-teman, karena dari kita sudah berangkat menuju teman-teman. Jadi kita itu belok kanan. Ini ceritanya kita masuk di daerah Trajeng teman-teman. Nanti kita melewati rel kereta. Nah, ini masuk daerah pasar sih, perempatan pasar. Di sini juga ada apotek sebelah kiri itu teman-teman. Apotek Sejati, toko Sejati itu apotek teman-teman. Di sini juga ramai teman-teman. Nah, ini ibaratnya kita ini sudah ada di daerah pesisir. Kita sudah masuk ke daerah pesisir pantai. Kita sudah ada di daerah Trajeng yang ada di Kota Pasuruan, dan kita melewati rel kereta. Sekitar hampir 10 menitan lah kita sampai teman-teman. Kurang lebih 10 menit kita sampai ke lokasi. Jadi biasanya emang jalan-jalan di kanan kiri mungkin di daerah mana-mana aja sih pasti ditanamin tumbuh-tumbuhan sih biar kelihatan asri. Nah, ini ada perempatan teman-teman, daerah Trajeng, tapi kita ambil lurus terus saja teman-teman. Habis itu kita belok kiri. Habis dari perempatan pertama itu perempatan kedua, jadi kita itu belok ke kiri teman-teman. Rame ya, oh iya sekolahan kok ya. Nah, dari toko Basmala ini kan itu ada kayak masjid lah teman-teman. Nanti teman-teman belok kiri. Nah, di sini teman-teman lurus saja dulu teman-teman. Mungkin perkiraan 300 atau sampai 2 kilo lah, nggak sampai 1 kilo lah teman-teman. Nanti teman-teman itu ada ancar-ancar ada masjid, karena masuk ke daerah wisata ini lewat perkampungan teman-teman, gangnya itu sempit. Nanti kita kelihatan masjid sebelah kiri, tapi kita beloknya sebelah kanan. Mungkin 1 kilo kali ya teman-teman. Ini dari masjid ini. Nah, jadi teman-teman itu pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nanti di sebelah kanan itu teman-teman di samping sebelum pemakaman ya, jadi di sebelum pemakaman itu teman-teman belok kanan. Nah, ini. Nah, di situ kan kelihatan pemakaman teman-teman. Jadi kalau ini kan dari arah timur, jadi teman-teman kalau dari arah barat setelah pemakaman. Nah, jadi saya waktu itu memastikan bener sih gangnya emang ini. Jadi kita masuk teman-teman, ya enggak ada salahnya kita cek lagi. Nah, ini kita masuk di gangnya karena kita belum mungkin takut salah, jadi kita pastiin dulu sama warga setempat. Ya, tapi bener teman-teman di daerah sini teman-teman. Jadi informasinya sih sebelum, kalau dari arah timur itu sebelum pemakaman teman-teman itu belok kanan. Kalau misalnya dari arah barat setelah pemakaman
Nah, ini kita masuki daerah Trajeng Pangurjo teman-teman. Nah, di sini pelan-pelan aja teman, karena kita melewati perkampungan. Kita lurus. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke daerah sini mungkin bisa simak videonya biar nggak kesasar. Nah, di sini nanti mentok ada pertigaan dari sebuah perkampungan, nanti kita belok kanan. Nah, dari sini nanti itu teman-teman belok kiri, karena gangnya emang cukup untuk satu kendaraan teman-teman, jadi untuk satu motor. Nanti kita masuk di depan itu ada hajatan, jadi kita tuh sempat bingung, takut yang di sana nggak boleh lewat, tapi ternyata gangnya cuma di depan ini teman-teman, kirain masih jauh. Jadi teman-teman kalau misalnya kesini itu ibaratnya belum paham, ya nggak apa-apa lah tanya-tanya, karena tanya itu nggak apa-apa teman, daripada kita kesasar kan lebih baik tanya teman-teman. Nah, ini kan kita lewat gang, jadi cukup satu kendaraan aja teman-teman waktu itu teman-teman. Kita belok kanan, mentok kita belok kanan, nanti belok kiri lagi teman-teman. Kan di sini kan banyak gang teman-teman, jalan paving, jadi takutnya itu kesasar, tanya lagi sama mas-masnya yang ada di depan. Nah, setelah ini kan ada rumah kuning itu teman, belok kiri, habis itu belok kanan lagi. Nah, sampai dah teman-teman, alhamdulillah. Nah teman-teman, kita sudah di tempat wisata hutan mangrove dan di bibir pantai. Jadi ibaratnya ini ujung utara pesisir pantai Kota Pasuruan. Jadi menurut saya sih kalau dari sana kita itu sempat bingung teman-teman, karena untuk parkir kita bingung, nggak tahu mau parkir di mana. Jadi kita itu tanya lagi sama ibu yang punya warung. Tapi alhamdulillah sih teman-teman, ibu warungnya itu baik hati, mau kasih parkir di depan rumahnya teman-teman. Karena untuk lahan parkirnya sendiri sih saya itu juga bingung di mana aslinya. Di sebelah kiri itu ada musola kayak teman-teman, masih perbaikan kayaknya. Jadi ini teman-teman ya, kita sudah sampai di daerah wisata hutan mangrove yang ada di daerah pesisir pantai utara Kota Pasuruan. Nanti kita masuk, kita lihat-lihat situasi dan kondisi hutan mangrove yang ada di Kota Pasuruan. Mungkin itu sedikit informasi, sedikit rute perjalanan. Walaupun kita banyak tanya maksudnya, daripada kita kesasar teman-teman, lebih baik kan tanya. Jadi ceritanya itu kita parkir di depan warungnya ibu ini. Sebenarnya sih waktu saya bikin video ini pakai suara asli teman-teman, karena ternyata waktu dicek videonya itu suaranya itu kecil banget teman-teman, nggak bisa didengerin. Yang bisa didengerin cuma suara kendaraan. Jadi terpaksa kita ulangi lagi teksnya teman-teman. Nah, ini kita mulai memasuki daerah wisata hutan mangrove. Yono waduh sira. Oh yono gambar-gambare. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di daerah wisata hutan mangrove. Jadi ibaratnya ini ujung utara pesisir pantai Kota Pasuruan. Jadi menurut saya sih kalau dari sana kita itu sempat bingung, nggak tahu mau parkir di mana. Jadi kita itu tanya lagi sama ibu yang punya warung.
Oh nakoni kono. Kambingnya sih melok nang ndukur. Apa-apa. Oke teman-teman, ini sekarang ada di depan wisata hutan mangrove. Oh iki ono wedhus ya rek. 1 2 3 4 5 penggemar banyak. Kampung tematik mangrove Tambahan. Setiap orang dilarang membakar. Iya aturan-aturannya Dinas Perikanan Kota Pasuruan. Pok Mas Dinar Pantura manfaat hutan mangrove 1-6. Luas ya bos. Yuk kita maju. Gila guys. Malang kemarin dari Oh wis anu ya. Malang kan ada YouTube. Kontrol di YouTube Pak. Ini ya teman-teman perahu yang ada di daerah pesisir. Nah, ini teman-teman, ini mungkin dibuat tempat peristirahatan kayak ini. Kita coba ambil video dari sini teman-teman. Enak ciloke, enak ciloke. Jadi kalau misalnya jam segini emang air lautnya itu pasang teman-teman. Biasanya kalau sore baru air lautnya itu menepi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah ini teman-teman, jadi jalannya sudah ini baru ya, bagus, kuat. Ini teman-teman hutan mangrove. Ini teman-teman hutan mangrove yang ada di daerah Kota Pasuruan, tepatnya di daerah Tambahan, pesisir pantai Kota Pasuruan. Buat teman-teman yang misalnya mau ke sini bisa diakses juga kok lewat Google Map. Tapi ya gitu teman-teman, lewat perkampungan, lewat kampung ya emang. Nah, kalau misalnya ke daerah pantai di pesisir Pasuruan ini emang melewati kampung sih teman-teman, Tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin keblapas tau apa, takon aja wis apa-apa, nanti diarahin kok sama warga. Kalau misalnya banyune teko enak rek, apik iki pemandangannya. Ini sekitar jam 9 teman-teman, kita kesini teman-teman. Jadi ya airnya ke tengah semua. Ya kayak perahu nih, lek ngitung ya kesel ngitung, pokoknya bisa kayak ngono lah perahu nih. Ini biasanya kalau misalnya pas hari raya ke-7 biasanya. Ini di sini rame teman-teman. Jadi biasanya warga Pasuruan itu biasanya ngarani perahunan nang tengah laut. Ini titik akhir. Oh alah, ini titik akhir dari teman-teman. Tapi rencananya dibangun mana yang cari ini? Merono. Kan swadaya dari masyarakat soalnya. Ikan apa itu yo? Ndi sih? Akal loh. Oh, ikan urip sing di banyu iku. Mesti ya. Lah ikan urip di daratan iku jenenge. Tapi oh iya, iku anu nih apa iku? Jalane lah Dik. Anu ku ngono. Nganggo iku. Sirip ya. Sirip ya. Cek tak cedek, tak zoom iki. Iku. Ada yang besar loh, Bu. Iku. Di. Paling umur 7 tahun nih paling. Iku gede ya. Iku sing metu teko banyu iku. Nah iku. Oh iki. Jadi koyo katak iku lho, katak tekek. Iku, heeh. Wedi tapi ya. Berarti ibaratnya kayak masih sistem anu iki. Darat karo laut. Sing kuat berkuasa. Di antara
Ini gede yang di gitu. dalam. Oh, wajib tak video keluar arek sih. Jadi ini teman-teman, hutan mangrove yang ada di daerah Kota Pasuruan, tepatnya di daerah Tambahan pesisir pantai Kota Pasuruan. Ini rencananya sih kayak mau dibangun lagi katanya ibu tadi jalannya. Waktu saya lihat video di mana itu? Ini jalannya anyar iki koyo ya. Pas bangun. Iya tas dibangun, jadi kuat. Kayak loncat-loncat ya kuat kayak ya. Tak sing bobote 100 yo numpak. Yo gak dah. Wis diuji berarti. Dicoba. Jadi buat teman-teman yang mau berwisata di daerah hutan mangrove, daerah Pasuruan, monggo. Iki lek riyo itu kan rame iki kene biasa prakonan. Heeh. Ibaratnya kayak wis tadi apa ngarane kebiasaan adat istiadat 7 hari. 7 hari. Kupatan, ya? Kupatan ngarani yo. Iya kupatan. Nah, itu perkampungannya teman-teman. Itu masjid. Itu kalau kita misalnya di tengah laut kelihatan masjid itu yo. Masih cilik ngono ketok. Kadang gak digawe tondo. Tapi wis hafal kan para pelaut kan. Lali dalan muline lah yo apa. Oke teman-teman, ini ya jadi hutan mangrove yang ada di daerah Kota Pasuruan, tepatnya di Tambahan pesisir pantai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa dibantu subscribe. Ada kata salah, ada salah kata atau gambar atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.